marilah kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Kita sampai pada paragraf 94 sampai 96 yang berjudul keserakahan kaum Yahudi terhadap kehidupan. Ini salah satu di antara akhlak buruk, perilaku buruk yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mendapatkan kitab, kehormatan dan juga kedudukan yang tinggi pada saat itu, tetapi dibalas dengan perlakuan yang tidak sepantasnya. Akhlak mereka, perilaku mereka, muamalah mereka, baik kepada sesama manusia atau bahkan kepada Allah Ta'ala, ya, mereka ghairu mu'addab, ya, tidak memiliki adab sama sekali. Ini yang harus kita waspadai dari akhlak atau perilaku buruk orang-orang Yahudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kanat lakum ad-darul akhirah, jika negeri akhirat bagi kalian itu indallahi khalisah, di sisi Allah Ta'ala khusus diperuntukkan bagi kalian min dunin nas, dari selain manusia. Fatamannawul maut, maka mintalah kematian. In kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Wala tajidannahum, dan sungguh benar-benar engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka sebagai orang yang ahrasan nas ala hayatin, yang paling tamak akan kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum, menginginkan masing-masing di antara mereka itu lau yu'ammaru alfasanah, seandainya diberi umur di dunia ini selama 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu'ammar, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab di akhirat atau di neraka kelak. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah 3 ayat yang menunjukkan kepada kita tentang keserakahan kaum Yahudi, dan ayat yang semisal dengan ini cukup banyak dalam Al-Quran. Di antaranya di surah Al-Jumu'ah Allah mengatakan, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian mengklaim, mengaku-ngaku bahwa kalian itu adalah kekasih-kekasih Allah yang lebih Allah cintai daripada manusia, fatamannawul maut, maka silahkan kalian mengharapkan kematian apabila kalian orang-orang yang benar. Dan sama seperti ayat ini, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, sama sekali mereka tidak mengharapkan, tidak ingin untuk meninggal disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau kita siap menghadap Allah,
siap dihisab, siap diperhitungkan amal-amal kebaikan atau keburukan kita, maka kita tidak takut terhadap kematian. Kadang-kadang atau kebanyakan di antara kita takut meninggal dunia karena kita belum siap. Seolah-olah kita kedatangan tamu misalnya, kita cinta atau rindu kepada tamu itu, tapi kalau kita tidak siap, rumah masih berantakan, fasilitas masih ala kadarnya, dan ya kita masih belum siap untuk menemui tamu itu. Bukan ya semata-mata kita tidak suka, tapi kita tidak siap. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Kalau orang yang tidak siap meninggal berarti belum siap bekal yang akan dibawa pada saat hidup sesudah mati nanti. Padahal kematian itu pasti datang sewaktu-waktu, tiba-tiba, tidak ada informasi lebih awal. Dan Allah Ta'ala mengabarkan justru kebalikannya. Orang-orang Yahudi, mereka inilah ahrasan nasi ala hayat, yang paling antusias tamak terhadap kehidupan dunia ini. Bahkan menginginkan diberi umur panjang selama 1000 tahun. Seolah-olah dengan kehidupan yang panjang itu mereka bisa selamat dari kehidupan akhirat, padahal tidak demikian ya, dan kebalikannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebab turunnya ayat ke-94, Ibnu Jarir at-Tabari meriwayatkan dari Abul Aliyah, katanya bahwasanya kaum Yahudi dulu berkata, tidak akan masuk surga kecuali penganut agama Yahudi. Maka Allah menurunkan firman-Nya di dalam ayat ini, qul, katakanlah Muhammad, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untukmu di sisi Allah dan seterusnya. Inilah langsung Allah Ta'ala memberikan respon ya. Pernah ya sebelumnya ya, dalam konteks turunnya ayat 94 sampai 96 ini merupakan rangkaian di dalam surah Al-Baqarah yang tergolong dalam surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat atau surat Madaniyah ini di antara cirinya adalah tentang redaksi yang ditujukan kepada ahlul kitab dan juga sebagian kepada orang-orang munafik. Kalau surat atau ayat-ayat Makkiyah itu diturunkan untuk orang-orang kafir. Khitab atau redaksinya ya, ada dialog ataupun stressing dalam masalah-masalah akidah untuk memberikan peringatan keras kepada orang-orang kafir yang menolak dakwah Islam pada periode Mekah. Nah, sedangkan pada periode Madinah, karena di sana sudah ada komunitas orang-orang ahlul kitab yang mendiami Madinah. Konteksnya adalah saat Nabi Muhammad menghadapi tantangan dan pertentangan dari kaum Yahudi di Madinah. Mereka bersikeras menolak ajaran Islam dan terus-menerus mengusik Nabi dan para sahabat ini. Di antaranya peristiwa Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan membangun komunitas Islam di sana. Membangun masyarakat baru yang ada di Madinah. Karena di sana sudah menjadi masyarakat yang majemuk, yang heterogen, maka diperlukan perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Bahasa Arabnya Wathiqatul Madinah. Perjanjian damai antara umat Islam dan kaum Yahudi di Madinah. Namun tidak lama kemudian kaum Yahudi melanggar perjanjian. Jadi Nabi membangun masyarakat baru yang ada di Madinah, mengkonsolidasi kekuatan internal kaum muslimin dengan membangun Masjid Nabawi yang sebelumnya diawali dengan pembangunan Masjid Quba.
Jadi Masjid Nabawi sebagai sentral, markazul ibadah wa markazul qiyadah, pusat dalam hal peribadatan dan pusat dalam hal pengendalian masyarakat. Ya kalau kita sekarang bahasanya pusat pemerintahan ya. Itu berada di Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua strategi beliau adalah at-ta'akhi bainal ansar wal muhajirin, mempersaudarakan antara orang-orang yang dari asli Madinah dan yang hijrah dari Mekah itu. Mereka dipersaudarakan. Dan yang ketiga ini, melakukan kesepakatan damai antara orang-orang muslimin dan kaum muslim ya, yang ada di sana, di antaranya adalah orang-orang Yahudi ini. Jadi itulah dilakukan perjanjian Madinah. Pada awalnya orang-orang Yahudi ini taat dan mengikuti aturan main yang telah disepakati bersama, tetapi lambat laun mereka mengingkari atau berkhianat terhadap perjanjian ini. Ada 3 suku besar dari kaum Yahudi, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, semuanya mengingkari. Kemudian yang terakhir adalah kaum Yahudi di Khaybar. Semuanya mengingkari perjanjian damai yang telah disepakati bersama sehingga mereka terusir dari Madinah dan ya berkelana sampai ke Syam, sampai kemana-mana. Mereka tidak bisa hidup damai bersama komunitas lainnya. Itulah tentang perjanjian Madinah ya, sekilas yang ini menurut pakar sejarah. Perjanjian atau Piagam Madinah ini menjadi inspirasi munculnya ide Pancasila yang ada di negara kita. Itu semacam konsensus kesepakatan bersama antara orang-orang muslim dan orang-orang muslim, karena yang memiliki jasa terhadap pendirian negara kita ini bukan orang muslim saja ya, walaupun mereka kaum muslimin adalah mayoritas, tetapi ada juga kontribusi daripada orang-orang non-muslim dan mereka diakomodir ya dalam konsensus bersama berupa Pancasila ini. Yang ketiga adalah terjadinya konfrontasi, pertentangan. Nabi Muhammad menghadapi pertentangan dan sikap keras kepala dari kaum Yahudi. Mereka menentang kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan bersama-sama itu, ada saja dengan melakukan pengkhianatan, konspirasi dengan orang-orang kafir Quraisy yang ingin menyerbu Madinah. Jadi mereka melakukan penyerbuan ya orang-orang kafir Quraisy ini, dan itu dibantu oleh orang-orang Yahudi. Itulah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan bekerja sama dengan orang-orang munafikin, dan tidak segan di antara orang-orang Yahudi ini pura-pura masuk Islam ya. Contoh yang sangat populer adalah gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu aslinya Yahudi, tetapi secara zahir lisannya pura-pura masuk Islam sehingga bisa ikut bersama-sama kaum muslimin dan mengetahui rahasia kaum muslimin dari dalam, kemudian menyebarkan keluar kemana-mana, melakukan provokasi untuk memusuhi Rasulullah dan para sahabat di Madinah. Nah, jemaah sekalian, pada ayat ke-94 ini di sana terdapat tantangan ya kepada kaum Yahudi. Katakanlah, wahai Muhammad, in kanat lakum darul akhirah, jika negeri akhirat itu di sisi Allah khusus untuk kalian saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar ya. Kematian pada saat orang meninggal dunia, walaupun mereka dikuburkan di bawah tanah yang itu masih berada pada area daerah wilayah kita ya, pemakaman, ada pemakaman khusus, ada bahkan yang dimakamkan di sekitar area kompleks perumahan atau di sebagian para kiai dimakamkan di kompleks pondoknya. Walaupun mereka berada dekat secara fisik pemakaman itu dengan daerah kita, tetapi alam mereka sudah berbeda dengan alam kita. Mereka
mereka berada di alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mereka sudah berbeda alamnya dengan kita. Maka inilah merupakan muqaddimah kehidupan akhirat. Kalau mereka orang-orang Yahudi ini, mereka lebih Allah cintai, mereka disebut aulia, mereka mendapatkan surga Allah Ta'ala di akhirat nanti. Coba ditantang oleh Allah Ta'ala di sini lewat Rasulnya untuk mengharap kematian. Jadi Allah Ta'ala, Nabi memberikan tantangan kepada kaum Yahudi, Allah juga memberikan tantangan kepada mereka untuk membuktikan klaim mereka, pengakuan sepihak dari mereka sebagai umat pilihan dengan cara melakukan perbuatan baik dan menjaga amanah. Dan tantangan ini sifatnya terbuka, ya. Allah menantang kaum Yahudi untuk membuktikan klaim mereka ini secara terbuka. Siapapun silahkan. Apakah kaum Yahudi yang saat itu berada di Madinah atau dimanapun, ya, karena ayat-ayat Quran ini sifatnya berlaku sepanjang masa, bukan hanya pada saat turunnya wahyu di Madinah saja, tapi juga sepanjang waktu, sepanjang masa. Silahkan. Kalau sekarang mereka melakukan banyak sekali kezaliman kepada saudara kita di Palestina, ternyata mereka ini orang-orang yang takut mati. Tentara-tentara Israel ini tentara-tentara yang sangat takut kepada kematian. Mereka stres. Banyak sekali tentara yang mengundurkan diri. Mereka banyak yang cacat secara permanen, dan direkrutlah tentara-tentara dari kalangan sipil. Nah, ini juga lebih-lebih lagi. Kalau dari tentara asli saja mentalnya, mental yang takut kepada kematian, apalagi dari warga sipil. Mereka hanya mengharapkan gaji saja atau bayaran saja, dan mereka sangat takut terhadap kematian. Yang kedua, perbuatan baik. Allah Ta'ala memerintahkan kaum Yahudi untuk melakukan perbuatan baik sebagai bukti keimanan mereka. Dan yang ketiga adalah menjaga amanah. Allah mengingatkan kepada kaum Yahudi tentang pentingnya menjaga amanah yang telah diberikan kepada mereka. Dan ini sudah berkali-kali kita sampaikan pada ayat di surah Al-Baqarah ini. Banyak sekali amanah-amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum ahli kitab, terutama orang Yahudi, yang dilanggar sendiri oleh mereka, ya. Adapun makna ayat ke-94 ini keyakinan palsu kaum Yahudi. Ayat ini menyoroti keyakinan palsu kaum Yahudi, ya. Mereka merasa teristimewa dan memiliki hak istimewa atas Allah Ta'ala, tetapi tidak menunjukkan bukti nyata melalui perbuatan baik dan perilaku yang terpuji. Ada klaim keistimewaan, kaum Yahudi merasa sebagai umat pilihan Allah Ta'ala. Memang itu berlaku pada masanya, ya. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, itu firman Allah kepada Bani Israel pada saat zamannya Nabi Musa. Jadi itu berlaku hanya pada syariat atau pada risalah Nabi Musa saja. Dan itu tergeser, ya. Posisi keistimewaan dan kedudukan tinggi yang dimiliki oleh orang-orang ahlu kitab, orang-orang Yahudi ini, karena perilaku buruk yang mereka lakukan itulah, maka Allah mencabut posisi tersebut, mencabut keistimewaan yang diberikan kepada Bani Israel ini. Jadi mereka melakukan perilaku kontradiksi, ya. Perilaku mereka tidak sejalan dengan klaim mereka sebagai umat pilihan, yang harusnya umat pilihan sebagai contoh teladan, tetapi yang mereka lakukan kebalikannya, sama sekali tidak menunjukkan sikap sebagai pemimpin umat. Dan sisi lain Allah menunjukkan bahwa keimanan itu harus dibuktikan dengan perbuatan baik, ya. Laisal iman bitamanni wala bitaroji. Iman itu bukan klaim, angan-angan, ataupun persepsi keinginan semata-mata, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu adalah sesuatu yang menancap kuat dalam hati dan dibuktikan oleh amal nyata.
Kalau mereka mengklaim iman secara hati saja tidak berguna. Harus dibuktikan dalam bentuk amal nyata dan juga perbuatan nyata itu. Sedangkan jamaah sekalian, pada ayat 95 ini terdapat harapan palsu kaum Yahudi. Yang artinya adalah tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. Karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Mereka melakukan dosa ini dengan fisik secara umum ya. Tetapi kebanyakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dosa ini digambarkan oleh perbuatan dalam bentuk tangan ya. Karena tangan inilah yang dominan. Lisan juga demikian ya. Dosa dengan lisan juga ada. Tetapi dosa dengan tangan ini sifatnya lebih masif dan lebih berbahaya. Dengan tangan manusia bisa melakukan kerusakan. Dengan tangan manusia, kalau sekarang adalah bisa menuliskan kata-kata yang tidak baik di media sosial. Dengan tangan manusia bisa melakukan kezaliman kepada sesama, bisa memukul, bahkan bisa membunuh, dan melakukan hal-hal yang sifatnya kerusakannya masif ya. Jadi banyak ayat yang menggambarkan bima qaddamat aydihim dilakukan oleh tangan-tangan mereka ini. Ayat 95 ini mengungkapkan harapan palsu kaum Yahudi yang mendambakan duniawi. Mereka berharap bisa mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mengalahkan kaum muslimin, namun Allah tidak akan memenuhi harapan mereka. Poin pertama tentang harapan duniawi, kaum Yahudi mendambakan kemenangan duniawi atas kaum muslimin. Ya, ini berlaku terus ya sepanjang dulu sampai sekarang ini ada perebutan kekuasaan ataupun dominasi mereka ingin selalu berada di atas kaum muslimin. Dan yang kedua, kekecewaan Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan harapan mereka yang berorientasi duniawi itu. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah keimanan benar harus fokus pada akhirat ya, bukan dunia. Karena dunia ini sementara akhirat adalah selamanya. Berapapun usia yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita di dunia, kalau orang-orang Yahudi mengharap usia sampai 1000 tahun dan itu mustahil ya. Dulu Nabi yang terpanjang usianya Nabi Nuh itu mendapat usia 950 tahun. Nah, jadi itu usia yang sangat panjang. Kalau semakin kita dekat dengan kiamat ya, maka usia kita semakin pendek. Jadi kalau kita mengklaim memiliki keimanan yang benar, maka kita sikapi dunia ini sebagai kehidupan yang sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing. Au abiru sabil, atau seperti musafir. Kalau kita misalnya melakukan perjalanan dari Malang ke Jakarta misalnya, sekarang bisa lewat tol, maka tujuan akhir kita di Jakarta. Fokus kita itu bagaimana sampai ke Jakarta. Walaupun kita banyak mendapatkan rest area kanan kiri, kita nggak boleh lama-lama. Kalau dulu masa pandemi 30 menit saja. Nah, itu nggak boleh lama-lama. Kita mampir ke dunia ini juga hanya sementara. Tujuan akhir kita fokusnya di akhirat. Kita punya bekal, punya uang, punya apapun, itu untuk akhirat, bukan untuk mampir di dunia yang sementara ini. Itulah pelajaran untuk orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, dan juga untuk kita semuanya. Nah, sedangkan pada ayat 96 ini menunjukkan tentang keserakahan dan kecintaan kaum Yahudi terhadap kehidupan dunia. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan keserakahan dan kecintaan kaum Yahudi terhadap kehidupan dunia. Mereka mengejar harta dan kekuasaan dengan cara yang tidak halal, bahkan mengabaikan perintah Allah. Jadi mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jadi di sana ada keserakahan kaum Yahudi mencintai harta dan kekuasaan yang lebih dari Allah Ta'ala. Dan itu sudah ditunjukkan
ketika mereka mendapatkan rizki apapun yang sudah pernah kita ceritakan, mereka mendapat makan minum yang sangat lezat berupa manna dan salwa, ya, semacam burung puyuh dan juga madu yang sangat manis, yang ini adalah merupakan makan minum dari menu di surga, diberikan Allah Ta'ala secara instan kepada orang-orang Bani Israel pagi dan sore. Ya, ternyata mereka tidak mensyukuri nikmat itu. Mereka menginginkan makan minum yang lainnya yang remeh-temeh. Ada kacang, ada bawang, ada sayur-sayuran, itu sesuatu yang remeh. Jadi mereka tidak bisa bersyukur atas nikmat yang besar dan memilih sesuatu yang remeh. Kemudian kehidupan dunia, mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dan mereka melupakan akhirat, mereka melupakan dosa dan akibatnya di akhirat nanti. Sehingga seolah-olah mereka abadi di dunia dan melupakan kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berkata kepada kaum Yahudi, jika benar klaim kalian bahwa surga itu khusus untuk kalian saja, bukan untuk orang lain, dan bahwa neraka hanya menyentuh kalian selama beberapa hari, serta bahwa kalian adalah umat pilihan Allah, maka mintalah kematian yang akan mengantarkan kalian ke kenikmatan abadi yang dikhususkan bagi kalian itu, bagi kalian saja itu, tanpa ada orang lain yang menyaingi kalian di atasnya. Sebab tidak ada manusia yang enggan terhadap kebahagiaan dan memilih kesengsaraan. Seandainya mereka menginginkan kematian pada saat Nabi SAW berkata begitu kepada mereka, pasti setiap orang Yahudi di muka bumi mati. Ibnu Abbas berkata, sekiranya saat itu mereka menginginkan kematian, niscaya mereka tersedak dengan air liur mereka masing-masing, sehingga meninggal. Nah, kematian sangat mudah menurut Allah Ta'ala sebabnya, ya. Orang naik sepeda, beberapa waktu lalu ya, ada seorang dokter spesialis yang ahli dalam bidang tulang dan dia ahli dalam bidang antisipasi segala macam cedera, tapi ternyata justru beliau meninggal pada saat latihan. Beliau sudah menjuari beberapa event naik sepeda dan mempersiapkan ikut lomba ke luar negeri yang jaraknya 1000 km. Mungkin terforsir tenaganya sehingga beliau meninggal dunia, ya. Jadi mungkin nggak kuat fisiknya. Jadi macam-macam lah sebab meninggal ini. Nah, maka kalau Allah Ta'ala menginginkan, mudah sekali untuk mematikan mereka. Kalau Allah mau, mudah sekali menghancurkan orang-orang Israel di Palestina ini. Tapi Allah masih menunda, ya, menunggu, dan bagaimana memberikan ujian kepada kaum muslimin, termasuk kita di dunia ini. Apakah kita bersabar, apakah kita berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, ataukah kita bersuudzon, itu semuanya ujian bagi kita, ya. Jadi kita tunggu saja kemenangan kaum muslimin di Palestina ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa maksud ayat ini adalah doakanlah kematian bagi salah satu pihak, kita atau kalian, yang paling dusta klaimnya, namun mereka enggan, tidak sudi berdoa sebab mereka tahu diri mereka berdusta, ya. Ini mirip seperti mubahalah, ya. Jadi mubahalah itu adalah nanti di surah Al-Imran ada penjelasannya, saling bersumpah di antara dua pihak, mana yang Allah Ta'ala anggap dusta, maka itulah yang akan diberikan kecelakaan, ya, ataupun kerusakan ataupun kematian. Jadi ini menurut Ibnu Abbas, kalau mereka gentle, mereka berani, silahkan. Apakah orang-orang kaum muslimin yang dianggap dusta atau dianggap buruk oleh mereka yang mati, ataukah orang-orang Yahudi yang mati? Nah, itulah, ya, semacam itu, ya, walaupun tidak persis, tapi ini tafsir daripada Ibnu Abbas. Ibnu Katsir berkata, penafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat ini adalah yang paling tepat, yakni mendoakan kematian atas salah satu pihak, mereka atau kaum muslimin yang paling dusta,
Dan perang doa semacam ini dikenal dengan istilah mubahalah tadi. Kalau ayat ini diartikan bahwa mereka disuruh mengingini kematian, tentu tidak kelihatan hujjah atas mereka. Sebab meskipun mereka meyakini benarnya klaim mereka, tidak berarti mereka harus mengingini kematian. Karena tidak ada hubungan inheren yang melekat, tidak terpisahkan antara adanya kesolehan dan keinginan mati ini. Jadi rupanya Ibnu Katsir lebih menguatkan pendapat Abdullah bin Abbas bahwa tantangan ayat ini ditujukan secara terbuka kepada orang-orang Bani Israel atau kepada orang-orang Yahudi ya. Dan silakan siapa yang paling soleh atau paling lurus, silakan. Siapa yang mati, itulah seperti mubahalah. Betapa banyak orang soleh yang tidak ingin mati, bahkan justru ingin berumur panjang agar kebaikannya bertambah banyak dan derajatnya di surga meningkat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, khairun nas, sebaik-baik kalian, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu, sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya ya. Diberi umur panjang tapi bagus amalnya, dan kebalikannya seburuk-buruk manusia adalah yang umurnya panjang tapi ya amalnya buruk ya, banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah dan juga kepada sama manusia. Bagaimanapun juga, baik mengikuti penafsiran Ibnu Abbas ataupun mengikuti penafsiran yang kedua, selamanya takkan ada satupun dari mereka yang mengharapkan kematian akibat kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan yang telah mereka perbuat. Seperti ya, ini contoh kita diingatkan kembali tentang perbuatan buruk orang-orang Yahudi, mengubah Taurat, membunuh para nabi dan orang-orang yang tidak bersalah, dan ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah diberitakan kedatangan beliau dalam kitab suci mereka. Allah tahu bahwa mereka orang-orang yang aniaya dalam klaim mereka bahwa negeri akhirat atau surga itu khusus untuk mereka saja, dan bahwa bangsa-bangsa selain mereka tidak punya hak atas surga, dan Allah akan membalas mereka atas perbuatan-perbuatan mereka. Ada sebagian orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, itu menurut riwayat ya, ada satu riwayat menceritakan seorang Yahudi ini bertetangga dengan penduduk Madinah yang namanya seorang akhirnya masuk Islam ya, Salamah bin Waqqash. Jadi pada saat sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, orang Yahudi ini sering menyampaikan dakwah kebenaran kepada si penduduk Madinah ini. Jadi menceritakan tentang siksa yang ada di neraka, tentang azab di neraka, tentang pahala di surga, menceritakan tentang betapa perbuatan baik ya itu akan mendapatkan pahala kebaikan, keburukan juga akan mendapatkan balasan keburukan dan seterusnya. Pokoknya mendakwahkan kepada Salamah bin Waqqas ini. Nah, ironisnya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang masuk Islam menerima dakwah adalah si Salamah yang akhirnya menjadi seorang sahabat ini, dan orang Yahudi ini yang dia alim dalam hal agamanya, tahu tentang kedatangan Nabi akhir zaman, justru tidak menerima kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini kan aneh ya. Jadi orang seperti ini banyak. Jadi para pendeta atau rahib atau rabi orang-orang Yahudi ini yang mereka saat itu ada di Madinah dan di tempat-tempat lain hanya sedikit sekali, mungkin sekitar 5 atau ya tidak sampai 10 mereka menerima dakwah Nabi ya. Dan dalam hadis dikatakan seandainya para pembesar Yahudi, mereka yang faham dalam bidang agama Yahudi itu masuk Islam 10 saja di antara mereka itu, maka akan Islamlah seluruh Yahudi yang ada di dunia saat itu. Dan ternyata Nabi memprediksi seperti ini terbukti ya, tidak sampai jumlah mereka 10, mungkin 5 atau 6 lah maksimal itu ya, di antara pendeta dan pemuka agama mereka. Jadi betapa menunjukkan kekerasan hati
orang-orang Yahudi yang mereka ini disebut Allah Ta'ala al-maghdub alaihim. Mereka tahu kebenaran tetapi tidak menerima. Itulah watak buruk orang-orang Yahudi. Selanjutnya Allah bersumpah atas nama zatnya yang maha tinggi. Demi Allah, pasti kamu dapati kaum Yahudi itu manusia yang paling serakah terhadap kehidupan yang panjang di dunia, di akhirat nanti bahkan lebih serakah dari seluruh manusia di dunia, termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah dan tidak beriman kepada adanya kebangkitan setelah mati. Orang-orang musyrik ini dianggap wajar jika mereka menjadi manusia paling serakah terhadap kehidupan, sebab kehidupan dunia inilah satu-satunya kehidupan yang pertama dan yang terakhir menurut mereka. Orang-orang Arab yang musyrik hanya mengenal kehidupan dunia ini, mereka tidak mengetahui adanya kehidupan akhirat. Akan tetapi kaum Yahudi yang rakus terhadap dunia dan materi, masing-masing dari mereka ingin hidup 1000 tahun atau lebih. Bangsa Arab biasa memakai bilangan 1000 ya, kata-kata 1000 ini untuk menyatakan tentang jumlah yang sangat banyak. Sebab tiap orang dari mereka memprediksikan dirinya akan mendapat hukuman Allah di akhirat, maka dari itulah masing-masing memandang bahwa dunia lebih baik daripada akhirat. Padahal keberadaannya di dunia betapapun lamanya tidak akan menjauhkannya dari keputusan Allah dan siksanya yang pedih, dan Allah maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka yang sekecil-kecilnya serta Dia akan membalas dan menghukum mereka ya. Jadi walaupun mereka umur panjang tapi ya kalau dibandingkan akhirat tidak ada bandingnya sama sekali. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari menurut perhitungan Allah di akhirat itu seperti 1000 tahun pada saat di dunia. Jadi kalau mereka mengharap usia 1000 tahun di dunia, maka di akhirat hanya 1 hari saja. Kalau misalnya kita diberikan Allah Ta'ala usia di dunia ini 60 tahun, kurang lebihnya, maka dalam perhitungan akhirat ya hanya sekitar 1,5 jam saja. Jadi sebentar saja kita hidup di dunia ini. Dan akhirat itu selamanya. Maka inilah pengingat untuk kita semuanya ya, supaya tidak merasa lama ya di dunia, kita hanya mampir saja tadi. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ayat ini adalah ujian untuk mengetahui kebenaran iman kaum Yahudi, serta untuk membantah klaim-klaim batil mereka yang diceritakan Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya. Misalnya dalam firman-Nya yang artinya, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Al-Baqarah 80. Kemudian ayat lainnya, dan mereka kaum Yahudi Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Al-Baqarah 111. Kemudian kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Al-Maidah 18. Ini klaim-klaim mereka ya. Sama sekali klaim-klaim ini tidak seperti kenyataannya. Jauh daripada kenyataan. Bahan yang diujikan adalah mengingini kematian supaya mereka memperoleh kebahagiaan yang abadi. Mengorbankan jiwa mereka di jalan Allah dan membela agama dan kesuciannya. Hasil ujian ini adalah kegagalan yang pasti, sebab orang-orang Yahudi adalah kaum materialis, ingin tetap hidup di dunia dan tidak suka bertemu dengan Allah. Mereka sendiri pun tidak punya kepercayaan diri terhadap apa yang mereka klaim. Mereka senantiasa berada dalam kegelisahan, kebimbangan dan gangguan mental yang terus-menerus, serta keraguan yang menakutkan mereka dan mengganggu jiwa mereka. Ayat yang mulia ini termasuk salah satu mukjizat yang berisi pemberitaan tentang perkara gaib yang kemudian benar-benar terjadi. Mereka ternyata tidak mau mengingini kematian pada masa Nabi Muhammad. Beliau pernah bersabda, sekiranya kaum Yahudi mengingini kematian, niscaya mereka mati dan melihat tempat mereka di neraka. Jadi merupakan salah satu nubuat ya, prediksi kenabian. Saat beliau menyatakan ini memang belum kelihatan, tetapi pada saat nantinya apa yang beliau prediksikan ini betul-betul terjadi ya, ataupun betul-betul nyata.
Allah Ta'ala yang maha mengetahui lagi maha mengenal, melihat dan mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang ini yang masing-masingnya berharap dapat hidup 1000 tahun. Para ulama berkata, Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan kata basir atau maha melihat dalam arti bahwa dia mengetahui semua perkara yang tersembunyi. Dalam bahasa Arab kata basir artinya orang yang mengetahui dan mengenali sesuatu. Contohnya basirun bitibi, tahu ilmu tentang kedokteran ya atau pertabiban. Basirun bil fikhi, tahu tentang ilmu fikih. Basir bi mulaqati rijal ya, tahu tentang tata krama kepada orang lain. Nah, jadi basir pakai shad ya, kalau pakai shin itu adalah pemberi kabar gembira. Nah, Allah Ta'ala memiliki sifat basir dan juga Nabi Muhammad memiliki sifat basyir ya, memberi kabar gembira kepada kaum muslimin. Jemaah sekalian, ada hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat ini, yaitu memberikan hikmah dan pelajaran berharga bagi kita umat Islam. Kita diajarkan untuk menjaga keimanan yang benar, menghindari perilaku yang tercela dan fokus kepada kehidupan akhirat. Karena keimanan yang sejati harus dibuktikan dengan perbuatan baik dan perilaku terpuji. Kemudian kita menjauhi keserakahan, jangan terlalu mencintai dunia dan harta sehingga melupakan akhirat. Dan kita diharapkan untuk menjaga amanah, penting untuk menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita di dunia ini ya. Kemudian relevansi kaitan ayat ini bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Ayat ini walaupun sudah berlaku pada zamannya Rasulullah dan juga peringatan kepada kaum Yahudi tentang perilaku kakek dan nenek moyang mereka itu ya, tapi tetap relevan pada zaman sekarang. Kita masih bisa melihat berbagai perilaku yang tercela seperti keserakahan, kecurangan dan pengkhianatan. Ayat-ayat ini mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam perilaku buruk tersebut. Ya, di antaranya keserakahan. Banyak orang yang tergiur oleh harta dan kekayaan sehingga melakukan perbuatan tercela. Ya. Dunia ini memiliki ya semacam tabiat yang bisa mataul ghurur ya, sesuatu kenikmatan yang bisa menjadikan seseorang lupa dan serakah. Di surat At-Takatsur itu ya, itu Allah Ta'ala menyindir dan memberikan peringatan kepada kita semuanya. Jadi orang banyak tergiur oleh harta kekayaan sehingga menghalalkan segala cara. Kemudian akhirnya ada kecurangan. Kecurangan dalam berbagai bidang seperti bisnis dan politik itu masih sering terjadi ya. Jadi dalam hal ya kita punya pengalaman kemarin ya, walaupun ya sampai sekarang pun juga belum bisa dibuktikan, tetapi fakta yang kita lihat sehari-hari terjadi banyak kecurangan dalam hal manipulasi suara dan sebagainya, tapi karena ya susah untuk membuktikan ya, karena mereka lah memiliki kekuasaan sehingga ya ini sebagai pelajaran lah kita semuanya ya. Kemudian pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Mereka yang memiliki otoritas ataupun jabatan kekuasaan ini kadang-kadang tidak bisa amanah, tidak bisa proporsional dan juga tidak memiliki kejujuran ya, sehingga mereka melakukan banyak sekali kecurangan ataupun yang seperti ini ya. Sehingga pesan moral yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah pentingnya menjaga keimanan yang benar, menghindari perilaku yang tercela, dan fokus pada kehidupan akhirat. Kita harus mencontoh perilaku para sahabat Nabi yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam. Mereka para sahabat Nabi adalah menjalankan ibadah dengan rukun-rukun Islam dan juga rukun atau ibadah makhluk yang lainnya. Kemudian mereka bersikap jujur, menjaga kejujuran dalam berkata dan bertindak, serta senantiasa berbuat baik, bersedekah dan membantu kepada sesama manusia yang membutuhkan. Jadi inilah pesan-pesan yang mulia, dan sebagai penutup ada refleksi dan aplikasi dalam kehidupan. Sebagai umat Islam,
kita harus merenungkan makna ayat-ayat ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus senantiasa berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perilaku buruk yang dilaknat Allah Ta'ala. Jadi harus introspeksi diri, evaluasi, melihat kembali perbuatan kita dan berusaha memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, meneladani para sahabat, belajar dari para sahabat Nabi yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam, serta yang ketiga, memperkuat keimanan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, serta dalam hal ini juga kita tidak melupakan bagaimana konspirasi global yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini harus selalu kita waspadai. Mereka adalah makhluk yang telah Allah gambarkan dalam banyak ayat dengan segala macam kecurangan dan pengkhianatan, serta keserakan mereka itulah ada dalam pengaruh kehidupan kita sehari-hari, sehingga loyalitas kita harus senantiasa kita fokuskan kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, dan ini harus kita aplikasikan ya, dampak ataupun efek yang bisa kita lihat bagaimana soal ekonomi ya. Jadi sudah dianjurkan oleh banyak ulama, banyak tokoh-tokoh ya kepada kita umat Islam supaya ya paling tidak sekecil apapun ya upaya, misalnya pemboikotan ya, sekecil apapun pemboikotan kepada produk-produk yang diafiliasikan kepada Israel itu harus kita perhatikan ya. Sekecil apapun kebutuhan rumah tangga, kalau kita ya berniat untuk ikhlas lillahi ta'ala ilau kalimatillah, insya Allah ada pahalanya. Jadi harus kita lakukan walaupun itu mungkin kelihatan remeh, kelihatan kecil ya, tapi kalau kita upayakan seluruh dunia kaum muslimin tidak mengkonsumsi dan tidak memakai produk-produk daripada orang-orang Israel, insya Allah kita akan mendapatkan kejayaannya, insya Allah. Demikianlah tafsir daripada surah Al-Baqarah 94 sampai 96, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada 3 pertanyaan mungkin panjenengan bisa jawab. Yang pertama yaitu isi ajaran agama Yahudi itu bagaimana? Firman Allah dalam Al-Quran tentang orang Yahudi itu benar-benar isinya banyak yang mencela kaum Yahudi. Yang pertama. Nomor 2, agama Yahudi itu menyembah apa ya sebenarnya? Iya. Nomor 3, bila kaum Yahudi itu kaum yang merusak, mengapa Nabi Muhammad SAW masih menjalin kerjasama dengan mereka? Misalnya dulu Nabi pernah memiliki pembantu Yahudi yang berusia muda hingga diimoni sampai dengan pembantu itu meninggal dunia. Terus yang kedua, misalkan Nabi Muhammad juga pernah berhutang kepada orang Yahudi. Yeah. Terus misalnya ketiga, bahkan ada tukang masak yang meracuni Nabi Muhammad. Maka hikmahnya seperti apa itu? Jadi orang Yahudi itu merusak, tapi Nabi Muhammad tetap menjalin kerjasama. Ya. Ya, terima kasih ya. Di pertanyaannya berat-berat ya, tapi saya coba menjawab secara global ya. Ini sudah pernah kita sampaikan pada bulan yang lalu ya. Jadi sebenarnya tentang ajaran yang ada dalam kitab Taurat dengan yang ada dalam Al-Quran itu terjadi kemiripan ya. Ya, tentang tauhid, kemudian juga tentang adab kepada Allah, ya, kemudian juga tentang muamalah kepada sesama manusia, ya, menghormati bapak ibu, akhlak, ya, kita menjauhi kemaksiatan, tidak boleh mencuri, ya, tidak boleh bersaksi palsu, dan lain-lain. Ini ada kesamaan karena sebenarnya yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, kemudian juga kepada Nabi Isa dan juga kepada nabi-nabi yang lain itu kan sama ya, risalahnya sama, misinya sama. Nah, perbedaannya adalah karena mereka ini melakukan distorsi, penyimpangan dari ajaran aslinya itu. Jadi ajaran asli yang ada, kalau di sini adalah perjanjian lama ya, kalau di Nasrani perjanjian baru. Jadi
ini sudah tidak sama lagi dengan tuntunan para nabi dan rasulnya, berbeda. Karena Allah Ta'ala telah memberikan jaminan untuk Al-Quran ini asli ya. Inna nahnu nazalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Itu Allah jaminan kepada Al-Quran. Jadi asli Al-Quran ini. Tapi Allah tidak memberikan jaminan kepada kitab-kitab samawi dahulu. Kitab Zabur yang mana asli sekarang ini? Allahu a'lam. Kitab Taurat yang asli yang mana, kitab Injil yang mana yang asli, itu tidak bisa ditunjukkan oleh mereka ya. Faktanya mereka berbeda dengan apa yang ada di ajaran-ajaran yang lama ini. Jadi sebenarnya mereka itu disebut adalah ahlul kitab karena mendapatkan kitab-kitab samawi. Mereka juga disebut agama samawi, dan mereka ajarannya sama. Ada wahdatul khaliq, wahdatul risalah dengan agama Islam. Tetapi karena mereka melakukan perubahan-perubahan sehingga yang terjadi seperti sekarang ini. Ya, mereka menyimpang jauh daripada ajaran nenek moyangnya ini. Jadi itulah faktanya, dan walaupun demikian Nabi berusaha masih melakukan hubungan baik dengan orang-orang Yahudi yang saat itu tidak memusuhi. Jadi kan ada klasifikasi ya. Dalam perspektif Islam itu, orang-orang kafir ini kan terbagi 3. Ada kafir dhimmi, kafir yang berada di bawah naungan negara Islam. Kafir di Madinah itu kafir dhimmi. Pembantu yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah termasuk kafir dhimmi. Kemudian ada kafir mu'ahad, orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan negara-negara Islam. Jadi ada penaklukan yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga oleh para khalifah sesudah beliau. Mereka berada di mana-mana. Nah, ketika Rasulullah meninggal, itu banyak terjadi fenomena pemurtatan karena negara-negara yang ada kesepakatan damai dengan kaum muslimin itu enggan membayar jizyah atau upeti ya. Itu fenomena pembangkangan pada saat Abu Bakar, sehingga beliau sangat repot ya dengan mengembalikan mereka kepada Islam, kepada kekuasaan Islam. Itu pembangkangan adalah dari orang-orang kafir yang tulen, mereka enggan membayar jizyah. Yang sudah muslim itu enggan membayar zakat ya, karena faktor uang ya, faktor dunia kembali ya. Jadi ini yang kedua, ini kita perlakukan dhimmi dan mu'ahad dengan baik. Yang ketiga, kafir harbi. Nah, kafir harbi ini kafir yang memusuhi. Jadi kalau Nabi tadi memperlakukan baik ya, beliau pada saat berhijrah dikasih tour guide ya dari seorang Yahudi, karena dia tidak memusuhi. Nabi bermuamalah, punya pembantu, anak kecil, kemudian juga punya tetangga, karena masuk kafir dhimmi. Nah, awalnya orang-orang yang kafir di Madinah itu masuk kafir dhimmi, tapi akhirnya mereka berkhianat dan masuk pada kafir harbi, sehingga Nabi melakukan upaya ya defensif dan juga ofensif ya, supaya mereka tidak merajalela, maka mereka diperangi ya, terjadi pengusiran kepada orang-orang Yahudi tersebut. Nah, kurang lebih seperti itulah ya gambarannya ya. Jadi mereka ini PR kita bersama untuk menjadikan kita lebih solid ya di antara kaum muslimin, dan juga lebih bagus keislaman kita, dan jangan sampai ada upaya-upaya tadi loyalitas kepada mereka ya, karena mereka ini sangat menginginkan keburukan kepada kita kaum muslimin ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.